Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda sekalian. Sekarang kita masuk kepada materi kedua, yaitu tentang jenis bangunan gedung dan kegunaannya. Ya. Setelah Pandri analisis, maka setidaknya ada 10 jenis bangunan gedung, yaitunya pertama sebagai tempat tinggal. Ya, seperti rumah kita itu termasuk tempat tinggal. Mungkin kalau di kampung-kampung disebut dengan gubuk atau apa segala macam, ya. Di kota-kota mungkin ada tempat tinggal yang lebih mewah. Yang kedua adalah bangunan komersial, mungkin seperti supermarket dan yang lainnya, ya. Nanti akan dijelaskan secara detail, ya. Yang ketiga bangunan fasilitas penginapan, keempat bangunan fasilitas pendidikan, selanjutnya bangunan fasilitas kesehatan, dan yang keenam adalah bangunan fasilitas peribadatan, ketujuh bangunan fasilitas transportasi, berikutnya fasilitas industri, selanjutnya bangunan fasilitas budaya dan hiburan, dan yang terakhir adalah bangunan fasilitas pemerintahan dan layanan publik. Nah, sekarang kita masuk kepada ragam rumah tempat tinggal. Bisa jadi berupa perumahan, rumah susun, apartemen, mes maupun asrama. Berikutnya ragam bangunan komersil. Di antara lain misalnya retail, supermarket, pertokoan, pusat belanjaan, perkantoran komersil, dan layanan jasa. Berikutnya ragam fasilitas penginapan. Antara lain ada hotel, motel, kotik, wisma tamu. Jadi mungkin untuk Anda di sini kita agak fokus kepada hotel, ya. Nanti akan kita coba mengaitkan mata kuliah elementary ini dengan kegiatan-kegiatan yang ada di hotel. Berikutnya adalah bangunan fasilitas pendidikan, misalnya seperti kampus dan sekolah, kursus pelatihan, perpustakaan, laboratorium pendidikan, dan science park. Berikutnya adalah fasilitas kesehatan, ya, tentu kita tahu ini mungkin berupa rumah sakit, puskesmas, laboratorium medis, gimnasium, apotek, dan lain sebagainya. Lalu bangunan fasilitas peribadatan, seperti diketahui mungkin Anda juga tidak asing, ya. Ada masjid, gereja, vihara, pura, dan lain-lain. Berikut bangunan fasilitas transportasi, bisa berupa bandara atau pelabuhan, terminal atau stasiun, jembatan, lapangan parkir. Jadi bisa Anda lihat bahwa jembatan misalnya juga termasuk jenis bangunan, ya. Termasuk dalamnya ada lapangan parkir. Berikutnya adalah bangunan fasilitas industri. Ada gedung, ada gudang, ada pabrik perakitan, pabrik pengolahan bahan mentah, dan lain sebagainya. Berikut adalah ragam bangunan fasilitas budaya dan hiburan, seperti museum, perpustakaan, gedung pertunjukan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ragam bangunan fasilitas pemerintah dan layanan publik. Bisa jadi berupa kantor gubernur, kantor bupati, sebagainya, kantor polisi, pusat rekreasi, dan lain-lain. Ya, ada beberapa catatan yang Pak Andri amati dari hasil analisis tadi adalah jenis bangunan gedung dan gunaannya itu adalah suatu yang dinamis akibat perkembangan budaya. Dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan gaya hidup manusia. Yang kedua, sebagai catatan, manusia dapat melakukan berbagai rekayasa terhadap bangunan gedung dan mempergunakannya sesuai dengan keperluan tertentu. Bisa jadi pada suatu saat ditemukan adanya satu gedung yang besar untuk satu atau beberapa gunaan, dan pada saat lain sekelompok gedung pada suatu lokasi yang luas digunakan untuk satu atau beberapa gunaan yang yang perlu perawatan, ya, di bawah satu pengelolaan manajemen yang terintegrasi. Jadi ilmu dan teknologi perawatan gedung atau building maintenance itu adalah dinamis, ya. Jadi itulah materi kita untuk kesempatan ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.